Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih, masih pada semangat gak? Enggak Pak, udah ngantuk Pak. Ngantuk Pak, capek. Ada yang lapar, ada yang ngantuk, capek. Oke, Bapak wajarin ya, karena udah siang gini gitu, kalian belajar dari pagi ya anak-anak. Oke, biar Pak kalian semangat lagi, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Oke, pertama kalian harus suaranya keluarkan ya, lalu lentangkan tangannya. Oke, ini ya Bapak praktikin dulu. Semangat, gitu ya. Ikuti bersama-sama ya. Oke, kita mulai nih anak-anak. 1, 2, 3. Semangat. Agak kompak. Nih, terakhir ya, harus kompak pokoknya ya. Oke. 1, 2, 3. Semangat. Oke. Gimana nih? Udah pada semangat anak-anak? Udah Pak. Semangat banget. Oke, untuk absennya otomatis ya anak-anak seperti biasa. Oke. Langsung saja ke materinya ya. Tapi sebelum itu sebelum bahas materi, Bapak mau nanya dulu nih, ada yang masih ingat tidak kemarin Bapak bahas materi apa nih? Tuh, siapa yang masih ingat? Ada yang tahu masih ingat? Aku Pak menjelaskan tentang alat bantu fotografi Pak. Oke, betul sekali ya Natori. Bapak kemarin menjelaskan tentang alat bantu fotografi. Oke. Nah. Oke, jadi sekarang Bapak akan membahas tentang mengenal triangle exposure. Oke, yang pertama exposure. Exposure itu banyaknya jumlah cahaya yang ditangkap oleh si kamera dan ditentukan oleh lamanya rentang waktu penangkapan cahaya gitu ya, anak-anak. Nah, dan lebar bukaan lensa gitu. Nah, dan sensitivitas sensor dan pengaturan tingkat terang objek foto. Nah, lebih singkatnya lagi, exposure itu lebih diartikan sebagai terangnya sebuah foto. Oke, next. Oke, inilah perhatikan ya anak-anak dalam PPT gitu ya. Inilah cara kerja exposure di kamera gitu ya. Jadi si sumber cahaya matahari menyorot ke objek, lalu si kamera itu lensa itu kita atur si aperture sama si ISO-nya. Nah, untuk lebih jelasnya di ISO aperture satu screen itu nanti Bapak jelaskan di PPT selanjutnya ya anak-anak. Itulah perumpamaan cara kerja exposure. Oke, langsung next. Oke, pertama ISO. ISO itu artinya International Organization of Standardization. Oke, di sini ada gambar perumpamaan ISO. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Apa mau coba Pak? Oke, nah Akbar, boleh, mangga. Kalau yang kiri mah tipis, kalau yang kanan mah lebih tebal Pak. Oke, benar sekali ya Akbar. Jadi yang kiri mah tipis, yang kanan tebal. Jadi maksudnya perumpamaan ISO itu dalam situ itu adalah kan Bapak sudah menjelaskan ya pertemuan dulu fotografi itu melukis cahaya. Jadi itu termasuk perumpamaannya gitu. ISO itu termasuk gitu. Jadi gimana kalau kita kurang cahaya ya itunya tipis lah ibaratnya ya, perumpamaan melukisnya tipis gitu ya. Tapi kalau kita cahayanya besar atau enggak kuat gitu ya, overexposure atau enggak lebih gitu ya, namanya itu ada gitu di gambar yang paling kanan agak tebal gitu cahayanya ya gitu ya, perumpamaan ISO itu ya. Oke, ada yang tahu enggak perbedaan gambar 1, 2 sama 3? Oke. Jawab. Siapa yang mau jawab? Oke, mangga Anak Tasa, apa? Yuk. Kalau menurut saya yang gambar
ketiga itu lebih terang, Pak. Oh, oke benar ya. Jadi dari gambar 1, 2 sama 3 itu semakin terangnya Iya, cahaya gitu ya. maksudnya seperti itu, Pak. Oh, oke, nggak apa-apa ya, Ya. nggak bisa. Yang kedua ada aperture. Aperture itu yang disebut juga f-stop, oke? Jadi aperture juga sering diterjemahkan dengan bukaan lensa. Jadi ini Bapak perhatikan ya, di sini ada kamera. Jadi contohnya itu bukaan lensa itu bukaan gininya ya, bukaan gini nih, ada di pinggirnya, oke? Untuk mengatur kebelurannya dalam si foto, oke? Si aperture itu, oke? Selanjutnya ada lebar bukaan lensa tergantung pada focal length. Jadi focal length itu jarak kita ke objek. Next. Oke, di situ Bapak udah lampirkan perumpamaan aperture gitu ya. Ada 4 boneka yang mana si yang boneka depan tuh yang di gambar 1 blur, sementara yang keduanya lumayan, yang ketiganya pas, yang keempat yang bawahnya yang keempat yang kecil, yang paling kecil itu blur lagi. Kenapa? Karena di gambar yang si yang ketiga tuh ya, yang ketiga itu berarti si tingkat keblurannya fokusnya pada yang si boneka itu gitu. Oke, yang selanjutnya ada shutter speed, yang mana shutter speed adalah kecepatan rana atau disebut juga exposure time, perumpamaan shutter speed. Oke, langsung inilah perumpamaan shutter speed pada kamera. Ini ada 3 foto. Jadi yang pertama itu ada kipas ya, kipas ini tuh kipas. Ada yang pas, berarti penggunaan shutter speednya tepat di ada kecepatan, maksudnya kecepatan sensor menangkap objek gitu ya. Ada fast kecepatan, berarti super cepat ya. Kalau medium sedang, kalau slow motion. Nah, biasa bukan slow begitu ya, lambat lah pengambilan gambarnya gitu ya. Biasanya pengambilan gambar lambat itu. Oke, next langsung kita ada kuis nih anak-anak. Siapa yang jawab akan mendapatkan nilai, oke? Oke. Jadi Bapak akan menguji seberapa kalian paham kepada materi yang telah Bapak sampaikan, oke? Atau tingkat kebeluran pada triangle exposure, bagian apa yang harus diatur? Siapa yang mau jawab? Yuk. Saya Pak, saya. Nah, Yul, apa? Aperture Pak. Oke, benar sekali ya, Nayul. Jadi tadi Nayul memperhatikan gitu ya. Si aperture itu adalah tingkat kebeluran dalam foto. Oke, bisa yang Nah, dalam contoh foto ini, untuk mengatur tingkat pencahayaan yang pas dalam triangle exposure, bagian apa nih yang harus diatur? Yuk. Saya mau jawab, Pak. Oke, apa Natasha? Jawabannya itu ISO yang harus diatur. Oke, benar sekali ya Natasha. Jadi dalam foto tersebut ISO yang harus diatur. Kenapa? Karena dalam gambar tersebut dari gambar 1 ke gambar 4 dari gelap sampai ke terang. Jadi dari sedikitnya angka misal 100 ke 1000 ya, 1000 ISO. Jadi 100 itu masih agak gelap, 1000 itu ke terlalu terang gitu. Mungkin untuk menggunakan ISO yang tepat kita menggunakan di angka yang pertengahan dari 100 ke 1000. Baik. Mungkin sekian evaluasi dari pembelajaran hari ini adalah kalian harus bisa menemukan contoh perumpamaan ISO sama aperture sama shutter speed. Kalian harus menemukan contohnya ya, dan mungkin sekian materi yang Bapak dapat sampaikan. Kita tutup dengan speaking dulu. Ayo semangat teman-teman, anak-anak, ayo. 1, 2, 3. Semangat. Oke, terima kasih.
Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.